Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, dan tak lupa pula salawat dan salam ke ruh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai generasi Z atau yang biasa kita sebut dengan Gen Z. Generasi Z atau Gen Z ini sebenarnya apa sih? Gen Z atau generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga tahun 2012. Saat ini Gen Z adalah remaja, pemuda-pemudi yang duduk di bangku sekolah, perkuliahan maupun yang sudah bekerja. Gen Z adalah generasi yang adaptif dan cepat belajar karena terbiasa terhadap perubahan teknologi yang begitu pesat. Mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan hal-hal yang baru serta mempelajari keterampilan baru dengan cepat. Mereka sangat akrab dengan teknologi, sosial media, dan juga informasi-informasi terupdate. Selain itu, Gen Z adalah generasi yang kritis dan peduli serta generasi yang kreatif dan inovatif. Namun seperti koin dua sisi, pasti ada juga nih tantangan besar yang harus dihadapi. Paparan informasi yang berlebihan menimbulkan information overload atau berita palsu. Ketergantungan pada gawai dan media sosial juga berpotensi mempengaruhi kesehatan mental dan interaksi sosial di kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra pada ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal bashara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 perkara, tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan, serta ilmunya ia apakan. Hadis riwayat Tirmizi. Ayat dan hadis ini bertujuan untuk mengingatkan kita agar tidak dengan mudah meniru konten-konten yang tidak jelas yang berseliweran di media sosial, yang konten-konten yang tidak bermoral, dan selalu berpikir sebelum bertindak. Kita akan dimintai pertanggungjawaban untuk segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk masa muda dan ilmu pengetahuan yang kita peroleh. Semua yang kita lihat, dengar, dan lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda bisa jadi luar biasa di mata Allah jika ia mempunyai iman dan prinsip. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Genji bisa menjadi generasi yang hebat jika memiliki 3 poin penting nih. Yang pertama adalah iman yang kokoh. Ibadah bukan hanya di masjid tapi juga bisa melalui cara kita bersikap di dunia sosial atau di dunia digital. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Bukan sekedar pintar, tapi juga mampu dan juga bijak dalam mengelola pengetahuan yang didapatkan. Dan yang terakhir nih adalah akhlak yang terpuji. Santun dalam berbicara, sopan dalam bertindak baik di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari. Hadirin sekalian, mari jadikan masa muda sebagai ladang amal. Mari gunakan media sosial dengan baik dan bijak. Isi waktu luang kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan juga hal-hal yang positif. Dan yang terakhir nih, jadilah generasi Z atau Gen Z yang bukan hanya pintar dalam bergaul, tapi marilah dibarengin dengan menjadi generasi yang berakhlak dan bertakwa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.